Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Ketika kita berbicara tentang filosofi hidup, kita sebenarnya sedang membahas cara kita memandang dunia dan memutuskan bagaimana menjalani kehidupan ini. Filosofi hidup setiap orang berbeda-beda, tergantung pada nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman yang mereka miliki. Ada yang percaya bahwa hidup adalah perjalanan untuk mencari makna, ada pula yang melihatnya sebagai serangkaian tujuan yang harus dicapai. Filosofi ini sadar atau tidak membimbing kita dalam membuat keputusan sehari-hari. Bayangkan jika filosofi hidup Anda seperti sebuah kompas. Ia tidak hanya menunjukkan arah, tetapi juga membantu Anda untuk menentukan jalan terbaik untuk mencapai tujuan. Begitu pula dalam penelitian. Filosofi memiliki peran yang serupa. Filosofi penelitian adalah kompas intelektual yang memandu bagaimana seorang peneliti memahami dunia, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Seperti dalam hidup, di mana kita memiliki keyakinan tentang apa yang benar atau penting, dalam penelitian kita juga memiliki keyakinan ontologis dan epistemologis tentang realitas dan cara memperoleh pengetahuan. Filosofi ini tidak hanya mempengaruhi metode yang kita pilih, tetapi juga bagaimana kita memandang hasil penelitian itu sendiri. Contohnya, seseorang dengan filosofi hidup yang mengutamakan objektivitas dan fakta mungkin lebih cenderung menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sementara itu, seseorang yang melihat hidup sebagai kumpulan pengalaman unik kemungkinan besar akan memilih pendekatan kualitatif yang fokus pada makna dan interpretasi. Dengan memahami filosofi hidup kita menjadi lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Demikian pula, dengan memahami filosofi penelitian, kita menjadi lebih terarah dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Jadi, mari kita selami bagaimana filosofi penelitian dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam mengembangkan teori, memilih metode, dan akhirnya menemukan kebenaran. Oke, halo semuanya. Tadi hanya sebagai pembuka. Dan selamat datang di video ini. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jovanka Fauzia, seorang mahasiswi S2 Universitas Udayana, jurusan Magister Manajemen. Di dalam video ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting bagi peneliti pemula maupun yang sudah berpengalaman, yaitu filosofi penelitian, kaitannya dengan pengembangan teori, dan bagaimana keduanya mempengaruhi metode penelitian. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih filosofi penelitian itu. Filosofi penelitian adalah cara kita memandang dunia saat melakukan penelitian. Filosofi penelitian adalah dasar pemikiran yang memandu cara peneliti memahami, merancang, dan menjalankan penelitian. Filosofi ini mencangkup pandangan tentang realitas atau ontologi, cara memperoleh pengetahuan atau epistemologi, dan bagaimana nilai-nilai mempengaruhi penelitian aksiologi. 3 elemen yang sudah disebutkan tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Pertama, mengenai ontologi atau realitas. Apa sih yang kita anggap sebagai realitas itu? Apakah ada satu realitas objektif atau realitas itu tergantung pada persepsi manusia? Ontologi membahas tentang apa yang dianggap sebagai realitas dalam penelitian. Pertama, ada realitas objektif. Dunia ini memiliki fakta-fakta yang independen dari persepsi manusia. Lalu, realitas subjektif atau contoh realitas dibentuk oleh pengalaman, persepsi, dan juga pemahaman individu. Sebagai contoh, realitas objektif meneliti bagaimana kadar gula darah berubah setelah makan. Untuk realitas subjektif, contohnya itu meneliti pengalaman seseorang dengan diabetes dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang epistemologi atau pengetahuan. Bagaimana sih kita mengetahui sesuatu itu benar? Apakah harus berdasarkan fakta empiris atau bisa dari interpretasi subjektif? Epistemologi atau pengetahuan membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Ada 2 juga dalam epistemologi, yaitu positivisme dan interpretivisme. Positivisme adalah pengetahuan harus berdasarkan fakta yang terukur, objektif, dan diuji secara empiris.
Dan interpretivisme adalah di mana pengetahuan berasal dari pemahaman subjektif melalui pengalaman manusia. Contohnya dari positivisme itu survei statistik untuk mengukur tingkat stres kerja. Contoh dari interpretivisme adalah wawancara untuk memahami bagaimana individu mendefinisikan stres. Yang ketiga ada aksiologi atau nilai. Bagaimana sih nilai-nilai dan etika kita mempengaruhi penelitian? Aksiologi akan bahas peran nilai-nilai dan etika dalam penelitian, di mana pertama peneliti harus mempertimbangkan bagaimana nilai pribadi, sosial, atau budaya mempengaruhi penelitian. Dan yang kedua, beberapa filosof mendorong objektivitas yang tidak memihak, sementara yang lain mengakui bahwa nilai tidak dihindari. Contohnya adalah peneliti lingkungan mungkin memiliki bias terhadap solusi ramah lingkungan, tetapi tetap transparan dalam menginterpretasi data. Filosofi penelitian ini membantu peneliti memilih pendekatan yang konsisten dengan tujuan pertanyaan dan metode penelitian yang digunakan. Misalnya, jika kita mengadopsi filosofi positivisme, maka kita percaya bahwa hanya fakta empiris yang dapat membuktikan sesuatu. Dan juga sebaliknya, dalam konstruktivisme, kita percaya bahwa pengalaman dan persepsi individu membentuk realitas. Oke, untuk berikutnya saya akan bahas tentang kaitan antara filosofi ini dengan pengembangan teori. Filosofi penelitian sangat penting dalam pengembangan teori. Filosofi ini akan mempengaruhi cara kita memahami data dan membentuk teori. Terdapat 3 pendekatan utama yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu deduksi, di mana kita menguji teori yang sudah ada dengan hipotesis spesifik. Yang kedua ada induksi, di mana kita akan membentuk teori baru berdasarkan pola yang ditemukan dari data. Dan yang ketiga adalah abduksi, di mana kita akan menarik kesimpulan terbaik berdasarkan fakta yang tersedia. Mari kita lihat contoh nyatanya. Pertama, dalam deduksi, peneliti bisa menguji teori motivasi Herzberg dengan hipotesis gaji tinggi meningkatkan motivasi karyawan. Berikutnya dalam induksi, peneliti bisa mewawancarai karyawan untuk memahami faktor-faktor unik yang mempengaruhi motivasi mereka. Ketiga, dalam abduksi, peneliti bisa menyimpulkan bahwa karyawan cenderung lebih produktif jika mereka merasa dihargai, meski datanya belum lengkap. Kaitan filosofi penelitian dengan pengembangan teori adalah hubungan yang mendalam, karena filosofi penelitian memberikan dasar berpikir yang sangat mempengaruhi bagaimana teori dikembangkan, diuji, atau direvisi dalam suatu penelitian. Filosofi penelitian menentukan cara peneliti memahami dunia, pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data, dan metode yang digunakan untuk menginterpretasikan temuan. Semua ini berkontribusi pada pengembangan teori yang relevan dan valid. Saya akan menjelaskan lebih lanjut, yaitu pertama, filosofi penelitian sebagai fondasi pengembangan teori, di mana pengembangan teori bergantung pada bagaimana peneliti melihat realitas atau ontologi dan cara memperoleh pengetahuan atau epistemologi. Filosofi ini menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk membangun atau menguji teori. Oke, dalam ontologi kita melihat yang sudah jelaskan tadi, kita melihat atau sebagai peneliti itu bagaimana kita memandang dunia menentukan asumsi dasar teori. Contohnya, dalam positivisme, teori dibangun berdasarkan asumsi bahwa realitas bersifat objektif dan universal. Dan dalam konstruktivisme, teori dibangun untuk menggambarkan makna subjektif yang diciptakan oleh individu. Berikutnya yang kedua, dalam segi epistemologi, di mana kita menentukan bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi teori. Contohnya, dalam positivisme, teori diuji melalui pengumpulan data empiris yang dapat diukur. Dalam interpretivisme, teori dibangun dari wawancara atau observasi mendalam untuk memahami pengalaman individu. Lalu, berikutnya, dengan yang kedua itu dengan pendekatan logika dalam pengembangan teori. Filosofi penelitian juga mempengaruhi logika yang digunakan dalam pengembangan teori. Seperti dijelaskan tadi juga, 3 pendekatan utamanya ada deduksi, induksi, dan abduksi. Deduksi itu filosofi yang relevannya positivisme dan kaitan dengan teori di mana deduksi menggunakan teori yang sudah ada untuk memprediksi hasil penelitian.
Contohnya, jika ada teori semua logam memuai jika dipanaskan. Hipotesis yang dapat muncul itu batang baja akan memuai jika dipanaskan. Uji eksperimen menunjukkan bahwa teori ini berlaku sehingga teori tetap valid. Jika dalam pandangan induksi, definisi sebagai dijelaskan tadi, definisinya itu pendekatan yang dimulai dari data atau observasi kemudian menghasilkan teori baru. Filosofi yang relevan itu interpretivisme atau konstruktivisme. Kaitannya dengan teori itu membentuk teori berdasarkan pola atau tema yang ditentukan dari data. Contohnya, observasi yang dengan judul setiap kali hujan deras, jalanan macet. Polanya, hujan mengurangi visibilitas dan memperlambat laju kendaraan. Teori yang akan muncul adalah kondisi cuaca buruk meningkatkan risiko kemacetan. Lalu yang ketiga, ada abduksi atau informed guess. Definisi yang tadi sudah jelaskan juga, di mana pendekatan yang menarik kesimpulan terbaik berdasarkan data yang ada, meskipun informasi tidak lengkap. Filosofi yang relevan adalah pragmatisme. Kaitannya dengan teori ialah menggunakan data untuk menciptakan teori sementara yang bisa diuji lebih lanjut. Contohnya, jika terdapat fakta penjualan produk turun pada bulan tertentu, hipotesis yang akan muncul, kemungkinan bulan tersebut adalah musim liburan, sehingga pelanggan beralih ke wisata. Teorinya yang akan muncul adalah perubahan pola konsumsi selama musim liburan mempengaruhi penjualan produk. Filosofi penelitian utama. Secara garis besar, terdapat 4 filosofi penelitian utama, yaitu positivisme, interpretivisme, pragmatisme, dan konstruktivisme. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah positivisme. Filosofi ini didasarkan pada asumsi bahwa realitas bersifat objektif, independen dari peneliti, dan dapat diukur. Positivisme fokus pada fakta empiris yang dapat diuji dan hasil yang dapat direproduksi. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini dianggap netral dan tidak mempengaruhi data yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, metode yang digunakan biasanya bersifat kuantitatif, seperti eksperimen dan survei. Contohnya, misal penelitian tentang hubungan antar paparan sinar matahari dan risiko kanker kulit. Peneliti menggunakan data statistik yang diambil dari ribuan sampel untuk mengidentifikasi korelasi antara variabel tersebut. Pendekatan ini memastikan hasilnya objektif dan dapat digeneralisasi. Berikutnya ada interpretivisme. Apa sih interpretivisme itu? Dia merupakan kebalikan dari positivisme. Filosofi ini percaya bahwa realitas tidak hanya satu, melainkan beragam dan tergantung pada pengalaman subjektif individu. Peneliti dalam pendekatan ini berperan sebagai pengamat yang aktif berinteraksi dengan subjek penelitian untuk memahami makna yang mereka berikan terhadap dunia mereka. Oleh karena itu, metode yang digunakan bersifat kualitatif, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Contohnya adalah studi tentang komunitas adat memaknai ritual keagamaan mereka adalah contoh nyata dari pendekatan interpretivisme. Peneliti mungkin menghabiskan waktu berminggu-minggu bersama komunitas tersebut untuk mencatat pengalaman dan narasi mereka, untuk memahami juga makna yang mendalam di balik ritual tersebut. Yang ketiga adalah pragmatisme. Apa sih pragmatisme itu? Pragmatisme adalah filosofi yang lebih fleksibel dan praktis. Pragmatisme tidak terlalu peduli dengan ontologi atau epistemologi tertentu, tetapi lebih fokus pada apa yang bekerja untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan biasanya merupakan pendekatan campuran, yaitu menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Mengapa menggabungkan kedua metode tersebut? Itu dikarenakan sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Contohnya adalah penelitian tentang perilaku konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Peneliti dapat menggunakan survei kuantitatif untuk mengukur tren pembelian. Kemudian setelah itu, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam untuk menggali alasan di balik keputusan konsumen tersebut. Mengapa mereka mau membeli atau menggunakan produk yang ramah lingkungan. Yang keempat atau yang terakhir adalah konstruktivisme. Hal ini berfokus pada bagaimana pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman individu.
Filosofi ini sangat cocok untuk penelitian yang mengeksplorasi makna subjektif yang diciptakan bersama oleh individu dalam konteks tertentu. Metode yang digunakan dalam konstruktivisme ini seringkali melibatkan studi kasus atau etnografi, di mana peneliti benar-benar mendalami kehidupan subjek mereka. Sebagai contoh, penelitian tentang bagaimana guru dan siswa secara bersama-sama membentuk praktik pembelajaran di kelas adalah contoh konstruktivisme. Peneliti mungkin mengobservasi interaksi di ruang kelas selama beberapa bulan bersama para guru dan siswa untuk memahami dinamika yang terjadi di dalam kelas. Mengapa sih filosofi itu penting dalam penelitian? Setelah memahami jenis-jenis filosofi penelitian, kita perlu menjawab pertanyaan penting. Apa sih pertanyaan itu? Mengapa filosofi penelitian ini relevan? Dan untuk menjawabnya ada 3 alasan utama. Yang pertama, untuk mengarahkan desain penelitian. Filosofi yang dipilih akan menentukan apakah penelitian Anda akan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Kuantitatif ini lebih cocok untuk positivisme, di mana data harus objektif dan terukur. Dan kualitatif itu lebih cocok untuk interpretivisme atau konstruktivisme, di mana pemahaman subjektif menjadi fokus utama. Yang kedua, mengapa filosofi penelitian ini penting itu karena untuk meningkatkan validitas. Dengan filosofi yang jelas, Anda dapat memastikan bahwa metode yang digunakan konsisten dengan pertanyaan penelitian. Hal ini akan meningkatkan validitas hasil penelitian Anda. Dan yang ketiga atau terakhir, untuk mendukung kejelasan dan transparansi. Filosofi penelitian juga membantu Anda menjelaskan dasar asumsi yang mempengaruhi penelitian Anda, sehingga meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Contoh penerapan filosofi dalam penelitian. Untuk lebih memahami, saya akan memberikan beberapa contoh penerapan filosofi dalam penelitian nyata. Pertama, untuk filosofi positivisme, jika ada penelitian dengan judul pengaruh pola makan terhadap berat badan, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah eksperimen dengan pengukuran kuantitatif. Filosofinya positivisme, yang berfokus pada data objektif yang dapat diukur. Studi kedua ada filosofi interpretivisme. Dengan judul penelitian pengalaman pasien dengan penyakit kronis, metode yang dapat digunakan adalah wawancara mendalam dan analisis naratif. Filosofinya adalah interpretivisme, di mana memahami pengalaman subjektif pasien. Studi 3 untuk filosofi pragmatisme. Dengan judul penelitian perilaku konsumen terhadap produk ramah lingkungan, metode yang digunakan adalah survei untuk mengukur tren dan wawancara untuk alasan di balik perilaku. Filosofinya adalah pragmatisme, di mana fokus pada solusi nyata tanpa memprioritaskan satu pendekatan filosofi. Oke, masuk ke bagian berikutnya, di mana pentingnya filosofi dan teori dalam menentukan data. Di sini saya akan lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengapa filosofi penting untuk menentukan metode penelitian. Filosofi penelitian tidak hanya membantu cara kita memahami realitas, tetapi juga menentukan pendekatan penelitian yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, filosofi itu akan memandu dalam kita menentukan metode penelitian. Filosofi yang Anda gunakan akan mempengaruhi apakah penelitian Anda bersifat kuantitatif, kualitatif, atau bahkan gabungan antara keduanya. Untuk lebih detail, mari kita lihat di masing-masing pendekatan ini. Kuantitatif di mana akan digunakan jika berpegang pada positivisme yang percaya bahwa realitas adalah objektivitas dan dapat diukur. Pendekatan ini sering melibatkan angka, statistik, dan data terukur. Contohnya, misalnya Anda ingin mengetahui hubungan antara jam kerja dan tingkat stres, Anda dapat menyebarkan survei dengan kuesioner kepada 500 responden untuk mengukur tingkat stres menggunakan skala Likert. Data ini kemudian dianalisis dengan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Excel untuk menemukan pola atau hubungan.
Yang kedua, kualitatif berdasarkan interpretivisme. Di sisi lain, kualitatif cocok jika Anda berpegang pada interpretivisme yang lebih fokus pada pemahaman makna subjektif dari pengalaman individu. Pendekatan ini cenderung menggunakan wawancara, observasi, atau studi kasus untuk menggali lebih dalam ke pengalaman manusia. Contohnya adalah, misalkan Anda ingin memahami bagaimana pekerja di lingkungan beresiko tinggi seperti tambang merasa dan menghadapi tantangan sehari-hari. Anda dapat melakukan wawancara mendalam. Data yang nantinya dihasilkan tidak berupa angka, melainkan narasi kaya yang mencerminkan pengalaman para pekerja di lingkungan beresiko tinggi seperti tambang tersebut. Lalu, jika menggunakan gabungan metode atau pragmatisme, terkadang filosofi pragmatisme ini digunakan, yang memungkinkan Anda untuk menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini lebih cocok untuk penelitian yang kompleks, di mana satu jenis data saja tidak akan cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian. Contohnya, misalkan dalam penelitian tentang efektivitas program pelatihan kerja, Anda dapat menggunakan survei kuantitatif untuk mengukur keputusan peserta, sekaligus wawancara kualitatif untuk menggali pengalaman mereka secara mendalam. Lalu peran teori apa sih yang dalam menentukan instrumen penelitian? Tidak hanya filosofi saja, tetapi teori juga memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan metode penelitian dan alat yang digunakan. Teori sendiri dapat membantu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk merancang instrumen penelitian. Contohnya, jika Anda menggunakan teori belajar sosial dari Albert Bandura, penelitian Anda mungkin berfokus pada bagaimana perilaku anak-anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka. Dalam penelitian ini, Anda mungkin mengamati bagaimana anak-anak meniru perilaku orang dewasa, mencatat pola interaksi, dan juga menganalisis temuan berdasarkan teori tersebut. Untuk lebih jelas, saya akan berikan contoh lain. Contohnya adalah, jika Anda bekerja dengan teori kebutuhan Maslow, Anda dapat menggunakan wawancara untuk mengeksplorasi kebutuhan dasar dan pencapaian aktualisasi diri pada individu dalam organisasi. Filosofi dan validitas penelitian. Satu hal penting yang perlu diingat adalah filosofi penelitian mempengaruhi validitas dan kredibilitas penelitian Anda. Ketika filosofi Anda selaras dengan metode dan teori yang digunakan, maka hasil penelitian akan lebih konsisten dan dapat dipercaya. Contohnya, jika Anda memilih pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antar variabel, tetapi mengabaikan teori yang relevan, data Anda mungkin tidak memiliki konteks. Dan juga sebaliknya, jika Anda memilih pendekatan kualitatif tetapi tidak memahami filosofi interpretivisme, wawancara Anda mungkin kurang mendalam. Sebagai kesimpulan dari bagian ini, dapat dikatakan bahwa filosofi penelitian adalah kompas yang membimbing Anda dalam memilih metode penelitian. Sementara teori merupakan atau dapat dianalogikan sebagai peta yang memberikan arah dalam mendesain instrumen dan menganalisis data. Ketika filosofi dan teori digunakan secara konsisten, Anda dapat menghasilkan penelitian yang tidak hanya valid saja, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin utama yang telah saya sampaikan dan kita bahas. Sebagai pemula, filosofi penelitian adalah dasar yang memberikan arah bagi setiap langkah dalam proses penelitian. Filosofi ini berfungsi sebagai kompas, di mana ia membantu kita memahami bagaimana kita melihat realitas, memperoleh pengetahuan, dan menggunakan pendekatan yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Filosofi ini mencakup ontologi yang menggambarkan bagaimana kita memahami keberadaan dan realitas, serta epistemologi yang menentukan bagaimana kita memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Selanjutnya, filosofi penelitian sangat erat kaitannya dengan pengembangan teori. Filosofi penelitian ini membantu kita memilih logika deduksi, induksi, atau abduksi dalam membangun, menguji, atau merevisi teori.
Tanpa filosofi yang jelas, pengembangan teori akan kehilangan arah dan validitasnya. Kemudian kita juga telah melihat bahwa filosofi dan teori bekerja bersama-sama untuk menentukan metode penelitian yang paling sesuai. Bisa jadi kuantitatif, kualitatif, ataupun kombinasi keduanya. Filosofi penelitian ini sangat membantu kita memilih pendekatan yang konsisten dengan tujuan penelitian, sementara teori memberi kerangka kerja untuk merancang instrumen, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Yang paling penting lagi, kita telah memahami bahwa filosofi penelitian bukan hanya konsep teoretis, tetapi juga alat praktis yang mempengaruhi bagaimana penelitian dilakukan dan hasilnya diterapkan. Dengan kesadaran filosofi yang mendalam, kita dapat menghasilkan penelitian yang lebih relevan, valid, dan bermakna. Jadi, filosofi penelitian tidak hanya membantu menjawab pertanyaan, bagaimana sih kita melakukan penelitian, tetapi juga menjawab, mengapa sih kita melakukan penelitian dengan cara tertentu. Dengan fondasi filosofi yang kuat, kita tidak hanya menjadi peneliti yang lebih baik, tetapi juga menjadi kontributor yang lebih signifikan dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jadi, sekian dan itulah yang bisa saya jelaskan tentang filosofi penelitian, kaitannya dengan pengembangan teori, dan bagaimana hal ini mempengaruhi metode penelitian. Dengan memahami dasar-dasar ini, Anda dapat merancang penelitian yang lebih baik, lebih valid, dan tentunya lebih bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan video informatif lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Masuk ke topik berikutnya, yaitu filosofi menentukan validitas dan relevansi teori. Oke, pertama, konsistensi filosofi dengan teori yang dikembangkan. Jika penelitian didasarkan pada filosofi positivisme, teori harus bersifat generalisasi, objektif, dan diuji secara statistik. Jika penelitian mengikuti interpretivisme, teori harus mencerminkan pemahaman subjektif dari individu atau kelompok. Berikutnya adalah implikasi filosofi pada data dan analisis. Filosofi menentukan metode pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan teori, di mana ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif lebih cocok untuk teori dengan pengujian hipotesis yang jelas, sedangkan kualitatif cocok untuk teori yang mengeksplorasi makna atau pengalaman. Lalu berikutnya, contoh nyata kaitan filosofi penelitian dengan teori. Kasus positivisme dengan deduksi, di mana jika ada penelitian dengan judul hubungan antara waktu tidur dan produktivitas kerja, teorinya adalah produktivitas meningkat dengan tidur 7-8 jam per hari. Filosofi positivisme yang akan muncul filosofinya itu positivisme, dan yang dilakukan itu survei data kuantitatif untuk menguji hubungan ini. Hasil yang mungkin akan didapatkan adalah teori diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis statistik. Oke, berikutnya dalam kasus interpretivisme atau induksi, jika ada penelitian dengan judul pengalaman pasien menghadapi perawatan paliatif, filosofinya ialah interpretivisme dan menggunakan wawancara untuk memahami pengalaman subjektif. Teorinya akan dibangun dari pola atau tema yang ditemukan dalam narasi pasien. Yang ketiga adalah kasus pragmatisme atau abduksi, di mana jika terdapat penelitian dengan judul atau dengan contohnya perilaku konsumen terhadap aplikasi pembayaran digital, filosofi yang digunakan itulah pragmatisme, di mana akan dilakukan survei untuk tren, wawancara untuk alasan dibalik perilaku. Teorinya adalah dikembangkan dari data kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan perilaku konsumen. Oke, berikutnya saya akan masuk ke dalam kesimpulan hubungan filosofi penelitian dan pengembangan teori. Kesimpulannya adalah filosofi penelitian memberikan arah, di mana bagaimana teori dikembangkan, diuji, atau direvisi. Lalu konsistensi filosofi dan teori itu penting karena untuk validitas, keakuratan, dan relevansi teori yang dihasilkan. Dan yang ketiga, pilihan pendekatan logika, di mana kita akan lebih mengetahui
yang mana sih yang akan kita gunakan untuk penelitian kita, antara deduksi, induksi, atau abduksi, yang dimana berperan penting dalam cara teori dibentuk atau diuji. Dengan memahami filosofi penelitian, peneliti dapat menghasilkan teori yang lebih relevan, kuat, dan mampu menjawab pertanyaan penelitian secara efektif.